Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, dimanapun kita berada pada saat ini, semoga kita berada dalam keadaan sehat-sehat. Dan renungan kita pada pagi hari ini, Minggu 13 Maret 2022 dengan judul Dia akan menyatukan dan menguatkan. Ayatnya di dalam Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Orang yang memisahkan diri dari Allah agar dia bisa melayani dirinya sendiri adalah budak Mamon. Pikiran yang telah diciptakan Allah supaya dapat bergaul dengan malaikat telah direndahkan untuk melayani hal yang duniawi dan bersifat hewani. Inilah akhir yang dituju oleh sifat melayani diri sendiri. Jika engkau telah memilih kehidupan yang demikian, engkau tahu bahwa engkau telah menggunakan uang yang bukan untuk roti dan bekerja untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Akan datang padamu saat-saat di mana engkau akan menyadari kemerosotanmu. Seorang diri di negeri yang jauh, merasakan derita, dan dalam keadaan putus asa, engkau akan berseru, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Kasih Allah tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia dan menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Kuasa penipuan yang setan gunakan terhadap dia telah dipatahkan. Keadaannya yang penuh derita, anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan akan kasih Bapanya. Demikianlah jaminan kasih Allah yang mendorong orang berdosa itu kembali kepada Allah. Dalam perumpamaan ini tidak ada ejekan. Tidak ada tuduhan kepada anak yang terhilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa yang lalu telah diampuni dan dilupakan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan demikianlah Allah berkata kepada orang berdosa, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Saudaraku yang kukasihi, renungan kita pada hari ini memberikan satu penekanan yang penting di dalam kehidupan kita bagi iman kerohanian kita. Dia akan menyatukan dan menguatkan. Bila manapun manusia yang sudah hilang, Allah tidak pernah berputus asa untuk memberikan segala cara bagaimana supaya anak-anaknya dapat kembali ke dalam kebenarannya. Namun bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk memisahkan diri daripada Allah, maka ia akan menjadi budak Mamon, firman Tuhan katakan. Saudaraku, pada intinya bahwa bagaimanapun besarnya, dalamnya, dan bahkan kekelaman yang kita rasakan sebagai manusia untuk hidup di dalam dosa, maka kasih karunia Allah selalu cukup untuk memberikan pengampunan dan menjadi jaminan keselamatan. Asal bagaimana anak-anaknya dapat menerima kasih karunia itu dan bersedia bahkan dengan penuh kerendahan hati memohon supaya Tuhan yang akan menyelamatkannya. Semoga kasih Tuhan selalu akan melindungi kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang sudah menjadikan kami manusia berserta dengan alam ciptaan, dan Tuhan di dalam keberdosaan kami sebagai manusia, Tuhan tetap hadir untuk menjangkau dan juga memiliki satu kerinduan untuk mengembalikan bagi seluruh anak-anak-Mu. Tidak ada yang terhilang. Ya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang hilang di dalam segala kelemahan kami. Bahkan ya Bapa, terkadang kami durhaka kepada Tuhan, tetapi kemurahan-Mu selalu berusaha untuk menjangkau, dan kerinduan-Mu untuk menyelamatkan membawa kami ke dalam image daripada Allah untuk kami dilayakkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa.
Biarlah kiranya kami dapat menerima kasih karunia itu. Hari ini ya Bapa, kami rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah pimpinan-Mu selalu menjadi bahagian kami ya Bapa. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan, di mana pada kesempatan ini mereka hidup di dalam penderitaan oleh karena negara mereka berada di zona peperangan. Tuhan, kami memohonkan biarlah Tuhan yang akan menuntun mereka, memberikan kedamaian, keselamatan, bahkan harapan-harapan tentunya perdamaian bagi negara ini, sehingga ada waktu bagi mereka kembali untuk dengan leluasa memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa, juga kami berdoa bagi segenap pekerjaan pelayanan umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan menyertai, berikanlah kiranya berkat berkelimpahan di dalam kehidupan mereka, sehingga kepenuhan terjadi dalam semua kebutuhan dan bahkan dapat melayani Tuhan dalam hidup mereka untuk menjadi saluran kasih. Bapa di surga memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini, baik di rumah sakit demikian juga di rumah. Tuhan yang akan melawat dan urapan kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup mereka sehingga membawa pemulihan, dapat sembuh kembali. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa bagi saudara kami yang merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan juga hadir untuk melimpahkan berkat dan penuhi dengan sukacita di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Ampuni kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.